Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Surahno. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang reaksi oksidasi reduksi atau disebut dengan redox pada kelas 10 semester yang kedua, bab yang kedua menurut buku pegangan yang kita pakai. Oke, pertama saya akan jelaskan kompetensi dasarnya dulu, karena ini merupakan kelanjutan dari larutan elektrolit non-elektrolit. Maka kompetensi dasarnya adalah mengembang perkembangan konsep reaksi oksidasi reduksi, hubungannya dengan tata nama senyawa serta penerapannya. Jadi KD-nya ini sudah lanjutan dari elektrolit. Indikatornya pertama, membedakan konsep oksidasi reduksi ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen. Yang pertama itu. Yang kedua, pelepasan dan penerimaan elektron. Yang ketiga, peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Kemudian, indikator yang kedua, menentukan bilangan oksidasi atom unsur dalam senyawa ion atau senyawa lainnya. Kemudian, indikator berikutnya adalah menentukan oksidator dan reduktornya dalam suatu reaksi redox. Masuk ke materi, ada 3 konsep yang digunakan dalam mengkaji pengertian reaksi redox. Yang pertama, pengertian redox berdasarkan konsep pelepasan dan pengingkatan reaksi dengan oksigen. Yang kedua, pengertian reaksi redox berdasarkan konsep perpindahan elektron. Yang ketiga, pengertian reaksi redox berdasarkan konsep bilangan oksidasi. Lanjut. Masuk yang pertama, pengertian redox berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang pertama, yang disebut dengan oksidasi atau reaksi oksidasi adalah peristiwa bereaksinya suatu zat dengan oksigen. Jadi oksigennya itu bereaksi, disebut dengan oksidasi. Kemudian reaksi reduksi adalah proses pelepasan gas oksigen. Contohnya demikian, ini ada Fe atau besi, kemudian ditambahkan dengan oksigen O2 menjadi Fe2O3. Nah, karena ini suatu reaksi, maka harus memenuhi suatu kaidah reaksi, yakni harus setara. Nah, ini mula-mula angka 2 nggak ada, angka 4 nggak ada, angka 3 nggak ada. Nah, ini menjadi Fe2O3. Nah, tadinya di sini Fe-nya 1, di sini 2. O-nya di sini O2 berarti jumlah atomnya adalah 2, di sini 3. Maka menyamakan O dulu antara di sini 3, di sini 2. Maka untuk menyamakannya KPK antara 2 dan 3 adalah 6. Maka yang 2 dikali 3 diberikan koefisien di sini. Kemudian yang 3, ini kan 3 jumlah atom O-nya. O3 artinya O-nya ada 3 dikali 2. Maka di sini O-nya 6, di sini O-nya juga 6. Kemudian Fe-nya karena di sini ada 2 karena ikut serta karena pengalian O terhadap angka 2 koefisien ini, maka yang disebut dengan koefisien ini akan mempengaruhi jumlah atom-atom di belakangnya. 2 Fe2O3 yang tadinya Fe2O3 sekarang menjadi 2 Fe2O3. Artinya apa? Artinya Fe2O3 yang tadinya jumlahnya 1 molekul sekarang menjadi 2 molekul. Maka berakibat pada
Fe-nya sekarang menjadi 4. Maka di sini supaya 4, maka ditaruh koefisien 4. Nah, begitu. Jadi ini proses bereaksinya Fe dengan oksigen, maka disebut dengan oksidasi. Contoh yang kedua, Mn ditambahkan oksigen menjadi MnO. Oke ya. Mn. Nah, kenapa menjadi MnO? Karena Mn itu dia yang 4 plus, kemudian O-nya yang 2 min. Maka, maaf ya, Mn-nya yang plus 2, O-nya juga min 2, maka menjadi MnO. Untuk menyetarakan, jadi di sini sudah ada O2, maka di sini O-nya 1, tinggal kasih koefisien 2. Kemudian Mn-nya di sini menyesuaikan, karena di sini ada kali 2, maka di sini ditaruh koefisien 2. Ini adalah suatu reaksi oksidasi. Kenapa? Karena Mn direaksikan dengan oksigen. Bereaksinya dengan oksigen disebut dengan oksidasi. Kemudian reduksi adalah terlepasnya oksigen dari suatu senyawa. Nah, ini tadinya KClO3. KClO3 menjadi, ini tanda panah artinya ini sebelum, ini sesudah. Tanda panah di kiri artinya sebelum reaksi, di kanan panah artinya sesudah reaksi. Menjadi KClO3 menjadi KCl plus 3O2. Nah, di sini Anda KClO3, di sini 3, di sini 2. Maka 3 dengan 2, maka KPK-nya adalah 6. Yang 2 dikali 3, yang 3 dikali 2. Maka akan seperti ini. Sehingga K-nya akan menjadi 2. Di sini Cl-nya juga akan menjadi 2 karena dikali dengan koefisien ini, maka di sini akan menjadi 2 KCl. Demikian ya contoh reaksi oksidasi dan reduksi dari suatu senyawa. Lanjut. Konsep yang kedua, pengertian reaksi redoks berdasarkan konsep perpindahan elektron. Yang disebut dengan oksidasi adalah pelepasan elektron. Reduksi adalah penerimaan elektron. Nah, seperti itu. Contoh. Ini, pelepasan elektron ditandai dengan elektron ditulis di kanan. Kalau di kanan berarti lepas. Kalau di kiri berarti menerima. Cu menjadi Cu2+, melepaskan 2 elektron. Namanya oksidasi. 2Cu menjadi 2Cu2+ plus 4 elektron. Kenapa ini? Nah, karena untuk menyetarakan. Maka kalau misalkan ini dikali 2, ini dikali 2, maka ini dikali 2 juga. Maka seperti itu. Kemudian berikutnya contohnya adalah reaksi reduksi. Reduksi artinya adalah penerimaan suatu elektron. Ini diterima elektronnya nempel di O2 sehingga tadinya O2 netral menjadi O2 minus. Nah, seperti itu. O2 ditambah dengan 4 elektron menjadi 2O2 min. Nah, seperti itu. Jadi, ini O2 plus 4 elektron menjadi 2O2 minus. Ini artinya minusnya akan menjadi dikali 2 akan menjadi min 4. Oke. Kemudian Cl2 yang tadinya netral plus 2 elektron akan menjadi 2 Cl min. Maka ini muatannya berapa? 2 kali minus 1 menjadi minus 2. Jadi ini setara. Muatan kiri dan kanan setara, atom kiri dan kanan setara pula. Konsep yang ketiga, berdasarkan bilangan oksidasi atau disingkat dengan bilog. Bilog itu bilangan oksidasi. Apakah yang disebut dengan bilog? Bilangan oksidasi yaitu angka atau bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang telah dilepaskan atau diterima oleh suatu atom dalam suatu senyawa. Nah, atau juga bisa dikatakan muatan yang seolah-olah dimiliki suatu unsur atau ion
di dalam senyawa. Jadi kalau sudah menjadi senyawa, biasanya netral. Tetapi sebelum terjadinya senyawa, biasanya dia terdiri dari kation dan anion. Maka kation itu misalkan muatannya +2, maka dia biasanya biloknya adalah +2. Anionnya -2, maka biloknya biasanya adalah -2, seperti itu. Jadi kalau sudah menjadi senyawa, menjadi netral, karena min dan plusnya sudah setara atau sama. Setiap atom mempunyai muatan atau bilok, disebut dengan bilangan oksidasi. Bilok diberi tanda positif jika atom melepaskan elektron. Bilok diberi tanda negatif apabila menerima elektron. Nah, seperti itu. Lanjut. Cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur. Jadi ini adalah rambu-rambunya atau konsepnya yang dipakai untuk menyelesaikan semua permasalahan bilangan oksidasi di dalam suatu unsur atau senyawa. Ini dari A sampai dengan H. A. Bilangan atau bilok bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Apa yang disebut dengan unsur bebas? Adalah di dalam suhu kamar, dia senyawanya berbentuk bebas atau dia berdiri sendiri. Jadi misalkan Na, ini memang di dalam kenyataannya Na itu bisa berdiri sendiri karena dia cukup stabil. H2, stabilnya bukan H tetapi H2. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, hidrogen itu senyawanya H2, bukan H. O2, ini jadi stabilnya dalam O2. Demikian juga yang lain. Karbon stabil. Cu stabilnya dalam Cu. Fe juga demikian. Na juga demikian. Nah, semua yang netral seperti ini, semua yang unsur bebas seperti ini, biloknya adalah 0. Seperti itu. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, bilangan oksidasi ion monoatomik sama dengan muatannya. Jadi kalau ini adalah muatannya +1, maka biloknya adalah +1. Mg di sini ada +2, maka di sini +2. Ini kurang angka 2. Oke. Jadi seperti itu. C, jumlah bilok untuk semua atom. Jadi dalam senyawa adalah 0. Saya ulang. Bilok semua atom dalam senyawa, maksudnya semua atom itu jumlah aljabar ya. Jumlah aljabar itu dijumlahkan semuanya adalah 0. Seperti ini. Contoh Cu dan O. CuO, ini senyawanya CuO. Ini netral ini, karena di sini nggak ada muatannya. Maka untuk senyawa seperti ini, bilok totalnya adalah 0. Nah, seperti itu. Jadi, bilangan oksidasi Co akan sama dengan 0. Jadi kalau saya tulis, misalkan di sini ada ini, maka CuO di sini adalah 0. Totalnya 0. Tapi untuk secara parsial itu berarti bagiannya Cu di sini +2, O-nya -2. Nah, seperti itu. Lanjut. Konsep yang D, yang keempat, jumlah bilok atom-atom pembentuk ion poliatom sama dengan muatannya. Jadi kalau misalkan ini poliatom, poli itu berarti lebih dari 2, minimal 2. OH-. Di sini karena muatannya -1, maka bilok OH- adalah -1. Nah, seperti itu. Sama, atom tadi. Jadi cuma di sini kan poliatom. Jadi kalau ada muatan, nah muatan itu adalah biloknya. Misalkan SO4 2-. Nah, berarti biloknya adalah -2. Bilok unsur golongan 1A
dalam senyawa adalah 1, 2A, 2, dan seterusnya. Maka golongan 1A, 2A, 3A biasanya adalah sesuai dengan golongannya. Jadi kalau plus 1 berarti plus 1. Golongan 2 ya plus 2, seperti itu. Na berarti dia plus 1 di dalam senyawanya. CaOH 2 kali, maka Ca tersebut karena dia golongan 2A biasanya adalah plus 2. Nah, itu. Lanjut. Bilangan oksidasi, bilog atau bilangan oksidasi unsur pada golongan 7A adalah min 1. Jadi kalau di dalam senyawa NaCl, Cl-nya golongan 7A, maka Cl-nya adalah min 1. Dan seterusnya. Yang G, bilog hidrogen, hidrogen adalah plus 1. Kecuali dalam hidrida. Hidrida itu adalah senyawa yang kelebihan hidrogen. Jadi senyawa khusus. Misalkan di sini dalam H2O, senyawa normal itu hanya adalah plus 1. NH3, nah di situ hanya adalah plus 1. Dan kalau ini, maka Ca 12 hanya, maka di sini supaya senyawanya ini 0, diperlukan hanya adalah min 1. Bilog oksigen biasanya adalah min 2, kecuali dalam peroksida. Peroksida itu senyawa-senyawa yang kelebihan oksida. Jadi misalkan H2O, ini peroksidanya adalah H2O2. Nah, seperti itu. Indikator berikutnya menentukan oksidator dan reduktor. Nah, seperti ini. Contoh misalkan ini reaksi Fe plus 2HCl menjadi FeCl2 plus H2. Fe di sini bilognya adalah 0 karena dia unsur bebas. Kemudian menjadi FeCl2, maka Fe di sini bilognya adalah plus 2. Kenapa plus 2? Karena Cl tadi adalah min 1. Nah, min 1 kali 2, maka supaya netral 0, ini kan 0 bilognya senyawa ini. Maka Fe-nya harus plus 2. Tadinya dari 0 menjadi plus 2, maka naik. 0 naik menjadi plus 2. Artinya kalau naik berarti dia peristiwanya namanya oksidasi. Nah, HCl. H. Di sini hanya plus 1 karena Cl-nya min 1. Jadi H2. H2 di sini adalah 0. Hanya dari plus 1 menjadi 0, maka dia naik dari plus 1 menjadi 0. Maka turun ya, turun. Kalau tadi oksidasi naik, kalau HCl hanya di sini dari plus menjadi 0, turun. Turun bilangan oksidasi disebut dengan reduksi. Itu ya. Oke. Catatan, oksidator yang menyebabkan oksidasi mengalami reduksi. Maka dalam hal ini Fe karena mengalami oksidasi menjadikan HCl terreduksi, maka Fe ini adalah reduktor. HCl dia mengalami reduksi, nah dia mengalami reduksi menyebabkan oksidasi, maka dia adalah oksidator. Nah, seperti itu. Ini penjelasan saya tadi, Fe sebagai, kemudian HCl di situ akan, karena dia dari dari plus menjadi H2 menjadi 0, maka dia turun menjadi pengoksidasi atau oksidat. Contoh soal, bilangan oksidasi krom dalam senilai
dalam senyawa K2Cr2O7. Ini. K2Cr2O7 ini merupakan senyawa netral, maka bilognya sama dengan 0. Maka ditulis bilog senyawa K2Cr2O7 sama dengan 0. Maka di sini sama dengan 0. Oke, lanjut. Kemudian jumlah aljabar dari K2Cr2O7 adalah 2 bilog K. 2 kali bilog K. Ini. K-nya jumlah 2. CR-nya jumlah 2. Maka 2 kali bilog F. 2 kali bilog F. Oke. Lanjut. Ditambah dengan 7 kali bilog O. Ini 7. Ini bilog O-nya ini. 7 kali bilog O. Berdasarkan ketentuan, bilog K itu plus 1. Kenapa plus 1? Dia adalah golongan 1A, K. 2 kali plus 1, 2 kali CR. CR itu bilognya. Nah, di sini karena yang ditanyakan, maka ditulis masih bilog CR. Masih bilog CR ya nih ya. Kemudian plus 7 bilog O. Nah, bilog O itu oksigen tadi sudah ada ketentuannya, yakni min 2. Maka bisa tulis seperti ini. CR-nya masih tetap. Nah, karena yang ditanya nanti. Jadi, 2 kali plus 1 plus 2. Plus 2 kali bilog CR plus 7 kali min 2 sama dengan 0. 2 bilog CR sama dengan, nah, ini min 14 ke kanan menjadi plus 14. Plus 2 ke kanan menjadi min 2. Maka kalau dijumlahkan menjadi plus 12. Maka CR sama dengan menjadi plus 6. Karena 12 dibagi 2. Tentukan yang mengalami reduksi pada reaksi berikut. Nah, nih. Al di sini 0. Fe plus 3. Al di sini plus 3. Kenapa plus 3? Karena di sini O-nya min 2. Ini bertukeran aja, tukeran. Ini O-nya min 3. O-nya plus 2. Al-nya plus 3. Jadi kalau bersenyawa itu seperti ini. Tadinya Al plus 3 plus O 2 min akan menjadi senyawanya Al-nya jumlahnya 2. O-nya jumlahnya 3. Jadi dikali dengan KPK-nya. 2 sama 3, 6. Maka yang 3 dikali 2, yang 2 dikali 3. Seperti itu. Fe-nya karena di sini unsur bebas maka 0. Nah, Al dari 0 ke plus 3, maka dia naik. Namanya oksidasi. Fe dari plus 3 menjadi 0. Dia turun, maka namanya reduksi. Nah, yang mengalami reduksi adalah Fe2O3. Lanjut latihan. Pada reaksi tersebut, Fe2O3 plus C3CO menjadi 2Fe plus 3CO2. CO mengalami oksidasi karena nih CO, O-nya jumlahnya 1 menjadi CO2. Berarti kan ada penangkapan oksigen. Kalau penangkapan oksigen bereaksinya dengan oksigen, maka disebut dengan oksidasi. Nah, mengalami oksidasi karena jumlah oksigennya bertambah. Jadi jawabnya yang D. Oke. Nomor 2. Contoh reaksi oksidasi adalah oksidasi berarti yang mengalami kenaikan atau penaikan. Bilognya naik. Ini A turun dari plus 2 menjadi 0. Cl menjadi Cl min. Maka di sini 0 menjadi min. Berarti turun juga. Jadi reduksi. Kemudian K atau O di sini. O dari min 2 menjadi 0.
Min 2 menjadi 0. Kemudian Fe dari 2 menjadi plus 3. Ini oksidasi, naik ya. Kemudian CuO menjadi Cu. Di sini plus 2 menjadi 0. Jadi ini turun reduksi. Maka yang mengalami oksidasi atau naik adalah yang D. Fe 2 plus menjadi 3 plus. Oke. Fosfor dalam senyawa berikut, nah memiliki tingkat oksidasi, berapa ini fosfornya? O-2, min 2 kali 7, min 14. Ca plus 2 kali 2 menjadi plus 4. Plus 4 min 14, maka akan menjadi plus 10. Plus 10 kalau dibagi 2 akan jadi plus 5, maka jawabnya yang C. Lanjut. Pada reaksi berikut, bilangan oksidasi Na berubah dari Na di sini adalah bilangan oksidasi unsur bebas. Na berarti 0. Akan menjadi NaOH. OH itu min 1, berarti Na-nya adalah plus 1. Maka jawabnya adalah yang B. Lanjut. Diketahui Hi plus HNO2 menjadi 2H2O plus 2NO plus I2. Pernyataan berikut yang tepat adalah, nah, Hi adalah zat yang mengoksidasi. Nah, di sini I di sini dari min menjadi 0. Jadi naik. Naik berarti dia mengalami oksidasi. Berarti dia bereduksi. Jadi yang A salah. Kemudian HNO2 tadinya di sini N, N-nya di sini NO2 di sini adalah plus 2, di sini adalah ini 4 dikurangi 1 jadi plus 3. Plus 3 menjadi plus 2 berarti turun. Dia sendiri mengalami reduksi. Berarti adalah pengoksidasi. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Demikian untuk presentasi kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.